Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Saya akan bertanya kepada Guru Besar Koalisi Guru Besar Anti Korupsi Profesor Sulistiyowati Irianto. Selamat malam Prof. Sulis. Saya ingin bertanya, ini guru besar jumlahnya 75 sampai kemudian membuat surat terbuka terhadap KPK. Apa sih yang dirasakan oleh para guru besar ini? Jadi kalau akademisi sampai turun ke jalan itu semoga tidak dilihat sebagai gerakan politik, tetapi itu adalah gerakan moral karena tertulis juga di dalam Magna Carta Universitatum bahwa universitas adalah gerakan moral. Kami tidak berpihak kepada siapa-siapa, tetapi kami hanya berpihak kepada kemanusiaan. Apa hubungannya antara kemanusiaan dengan korupsi? Karena korupsi itu akan menghalangi kemampuan negara untuk memberikan layanan-layanan pemenuhan hak asasi manusia kepada rakyatnya, terutama rakyat miskin dalam bidang-bidang kesejahteraan umum seperti pendidikan dan kesehatan. Kalau kita ingat bagaimana pidatonya Bung Karno, demokrasi kita adalah demokrasi berciri khas Indonesia, yaitu yang memberikan kesejahteraan umum. Jadi itu sebabnya kami ikut turun. Oke. Sudah berapa surat terbuka yang dibikin oleh para guru besar ini? Sebenarnya gerakan ini sudah lama sekali, Mas Budiman. Saya sudah tidak bisa menghitung berapa banyak surat-surat ini. Ada yang kami sampaikan langsung ke istana melalui KSP gitu ya. Jadi saya nggak tahu lagi. Tapi sebenarnya gerakan ini sudah mulai dari 2010-2011. Kami turun ke jalan pakai baju alma mater masing-masing, berkolaborasi dengan alma mater yang lain, universitas-universitas yang lain. Suara kami sama, kami ingin memberikan dukungan kepada KPK. Karena korupsi itu extraordinary crime, jadi KPK-nya juga harus extraordinary, nggak bisa yang biasa-biasa saja. Tapi sekarang sudah direvisi menjadi biasa-biasa saja, bagian dari eksekutif, semacam itu. Prof. Sulis, kalau Prof. Sulis lihat ya, kalau Presiden kan kemudian sudah berpidato agar kemudian TWK ini tidak dijadikan alasan pemecatan. Tetapi sampai sekarang kemudian juga ada yang 51 orang tidak bisa dibina dan tidak bisa menjadi ASN. Apa yang terjadi? Apakah memang suara Presiden tidak didengar atau ditafsirkan berbeda atau seperti apa, Prof. Sulis? Ya, jadi kan sudah banyak dibicarakan soal bagaimana ketentuan hukum ya. Itu melihat hukum sebagai teks, oke lah semua orang udah bicara. Tapi saya ini bicara soal bagaimana melihat hukum sebagai konteks. Jadi ini suatu pelajaran yang mahal menurut saya buat siapa saja, terutama para pemimpin negeri kita ya. Kalau ada permasalahan itu harus didefinisikan secara teliti, persoalannya apa, kemudian cari opsi-opsi yang paling strategis itu yang paling dipilih, yaitu yang tidak mencederai demokrasi dan tidak menimbulkan public distrust seperti sekarang. Ini kan ada orang-orang politik yang sangat gerah karena gerakan-gerakan KPK, maka KPK-nya direvisi melalui undang-undang. Lalu ada tuduhan-tuduhan kelompok-kelompok yang fundamentalis, lalu dibuat tes untuk ribuan pegawai KPK. Oke, tesnya biasa-biasa aja, tes buat PNS. Tapi tes yang dibuat itu kan adalah tes wawasan kebangsaan. Apakah sudah dikonseptualisasi secara benar? Apa itu kebangsaan? Apa itu nation? Kan banyak tokoh-tokoh seperti Prof. Harsya, Prof. Kuncharaningrat, ya, bahkan Benedict Anderson yang Indonesianis bicara soal itu. Lalu diturunkan dalam parameter-parameter yang tepat. Kalau yang sekarang kita dengarkan, kita lihat, kita saksikan, tidak seperti itu. Jadi konsepnya salah, parameternya juga salah. Akhirnya kita mengalami seperti ini semua. Oke, baik Prof. Sulis. Saya pindah ke Adnan Topan Husodo, Koordinator ICW. Bung Adnan, jadi gerakan di masyarakat sipil tadi ada Dandi yang membuat film untuk meningkatkan pendidikan publik. Kemudian di Jogja ada seniman yang membuat pameran poster dan lain sebagainya. Apa yang dikerjakan oleh Indonesian Corruption Watch menanggapi perkembangan di Komisi Pemberantasan Korupsi? Ya, Mas Budiman, sebenarnya ICW sendiri tergabung dalam koalisi masyarakat sipil anti korupsi ya, sehingga apa yang kami kerjakan memang tidak bisa dipisahkan dari upaya-upaya lain yang juga dilakukan oleh teman-teman di dalam koalisi. Nah, beberapa hal yang sudah kita lakukan untuk merespon kebijakan pimpinan KPK
terhadap 75 pegawai KPK yang akan dipecat, yang kemudian turun menjadi hanya 51 itu, sudah menggunakan beberapa pendekatan yang menurut kami semestinya sudah cukup ya untuk kemudian menganulir keputusan pimpinan KPK yang keliru. Pendekatan litigasi kami lakukan dengan menyampaikan berbagai macam laporan atas kejanggalan-kejanggalan di dalam TWK, termasuk kepada Komnas HAM, nanti mungkin Mas Anam bisa cerita lebih banyak soal itu. Kemudian juga kepada Ombudsman dalam perspektif maladministrasi, seleksi PNS, ya, ASN dalam konteks TWK KPK. Kemudian juga kami sampaikan laporan terkait dengan berbagai macam indikasi pelanggaran kode etik yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Ketua KPK kepada Propam Polri, karena bagaimanapun Firly Bahuri ini kan juga masih menjadi Polri aktif begitu ya, sehingga ada kewenangan di sana. Nah, Bung di luar Adnan, itu ada, kalau Anda lihat dari apa yang Anda baca dengan kemunculan gerakan-gerakan masyarakat sipil di bawah yang di Jogja bikin pameran poster dan dibikin film, apa nih pesan apa dari gerakan masyarakat yang mulai tumbuh sekarang? ya, saya kira ini sekali lagi menegaskan adanya kegelisahan besar ya yang muncul di masyarakat mengenai mundurnya berbagai semangat pemberantasan korupsi. Bagaimanapun KPK itu simbol. KPK adalah satu lembaga yang selama ini mendapatkan kehormatan lebih daripada yang lain dalam soal pemberantasan korupsi. Nah, apalagi kemudian kita melihat bahwa beberapa pegawai KPK yang tidak lolos TWK gitu ya, itu kan adalah orang-orang yang punya kredibilitas besar, selama ini juga berkontribusi terhadap pengungkapan perkara-perkara korupsi kelas kakap ya, yang kemudian akhirnya harus kehilangan posisinya, pekerjaannya karena skema TWK yang dibuat oleh KPK dan BKN ini. Oke, baik. Saya pindah ke Khairul Anam, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Mas Anam, gimana progres laporan dari pegawai KPK ke Komnas HAM? Tolong bisa dihidupkan. Mas Anam, audionya? Ya, silakan. Ya, sampai hari ini sudah 20-an orang yang kami periksa, kami dalami. Hari ini 8 orang, dari pagi sampai barusan kelar, habis sholat maghrib baru kelar. Terus dokumen kami juga dapat ratusan halaman dokumen. Dan informasi ini saya tegaskan tidak hanya kami dapatkan informasi dari yang dikatakan tidak lolos ujian, tapi juga yang lolos ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga dapatkan semua informasi yang nyebar di publik kami dapatkan secara langsung dan kami dalami, dan kami mendapatkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada apa yang disampaikan di publik. Apa itu? Yang banyak hal, mulai dari kapan ide TWK muncul, terus bagaimana prosedurnya, siapa saja yang terlibat, dalam konteks apa terlibat, terus apakah ada relasi hubungan antara tes ini dengan pekerjaan, terus apakah ada tindakan-tindakan lain di luar itu semua yang menurut pemberi informasi, pemberi keterangan memiliki konteks yang sangat besar terhadap tes ini. Nah, itu semua kami dapatkan cukup detail. Dimensi pelanggaran hak asasi manusianya di mana, Mas Anam? Kami belum bisa menyimpulkan dimensi pelanggarannya karena memang ini kan masih dari pegawai. Terus minggu depan kami akan memanggil pimpinan KPK, termasuk juga sekjennya, termasuk pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi jauh lebih komprehensif. Dan saya harap semua lembaga tersebut, semua pimpinan lembaga tersebut itu mau datang ke Komnas HAM. Karena salah satu yang penting bagi Komnas HAM itu, kalau rekomendasi nantilah. Tapi yang paling penting adalah terangnya peristiwa. Karena peristiwa kayak gini nggak boleh berulang kembali. Itu prinsip dasarnya. Peristiwa apa yang nggak boleh berulang? Kalau seandainya nanti disimpulkan ada pelanggaran hak asasi manusia, itu kan nggak boleh berulang kembali untuk alasan apapun dan oleh siapapun. Nah, cuman begini, ini sedikit saja, karena ini sudah muncul di publik, jadi pertanyaan kita semua. Apakah memang tes ini adalah konstruksi tes kebangsaan, wacana kebangsaan, ataukah tidak? Itu juga sedang kami dalami. Karena kami sandingkan misalnya dengan soal kinerja,
Karena kami juga kaget-kaget misalnya dikasih berbagai informasi, ternyata KPK memiliki sistem yang sangat baik soal bagaimana meletakkan SDM-nya tumbuh kembang, termasuk tumbuh kembang kecintaan terhadap bangsa dan negara. Misalnya begini, ketika mau masuk ada pelatihan dan lain sebagainya, termasuk juga pelatihan yang melibatkan Kopassus, termasuk pelatihan yang melibatkan kepolisian, termasuk pelatihan yang melibatkan institusi yang lain yang itu mencerminkan bagaimana menumbuh kembangkan sikap-sikap cinta tanah air, cinta kebangsaan dan lain sebagainya. Dan saya yakin karena kecintaan teman-teman KPK kepada bangsa dan tanah air itulah yang berangkat dari pelatihan-pelatihan itulah, makanya pemberantasan korupsi sampai sekarang masih tetap berjalan pada relnya. Mas Anam, pendek. Itu targetnya selesai kapan penyelidikan oleh Komnas HAM? Kalau minggu depan semua pihak di level pimpinan nantinya mau datang kooperatif, saya kira nggak sampai akhir bulan ini selesai. Karena bagi kami semakin cepat, semakin baik, semakin tahu peristiwanya semakin bagus, dan semoga karena rekomendasi ini kepada Presiden, semoga Presiden mendapatkan informasi jauh lebih komprehensif dan bisa melaksanakan rekomendasi dari Komnas. Oke, baik. Saya ke Profesor Dr. Mohtar Pabotinggi, Prof. Mohtar. Jadi bagaimana Prof melihat berbagai kebangkitan gerakan masyarakat sipil untuk mendukung KPK, tetapi jawaban Prof Mohtar setelah jeda berikut ini.